Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Walidah Ahmad Dahlan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah dengan anugerah yang luar biasa, yang banyak sekali. Salah satu anugerah yang begitu luar biasa yang diberikan pada kita adalah anugerah sehat walafiat. Dan masih banyak anugerah-anugerah lain yang tidak mungkin kita bisa menyebutkan satu persatu, hanya rasa syukur saja, iman saja dan takwa kita saja yang terus-menerus harus kita tingkatkan semata-mata kepada Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini marilah saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri, selebihnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak henti-henti kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita ajaran yang baik dan benar, yang lurus, ajaran Islam dan warisan Quran dan Sunnah yang insya Allah kalau kita istiqomah mengikuti apa yang diwariskan oleh Rasulullah, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia mulia hidup di dunia ini terlebih nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit waktu pada malam hari ini marilah kita merefleksi, khususnya untuk saya sendiri dan selebihnya untuk kita semuanya jamaah yang hadir di sini, terkait pesan Allah atau firman Allah dalam surah Abasa, surahnya ayatnya pendek-pendek begitu, tentang bagaimana kita memperhatikan makanan kita. Tema ini berkali-kali dimanapun tempat saya sampaikan karena untuk refleksi kita. Karena firman Allah di dalam surah Abasa, fal yanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan atau melihat makanannya itu seakan-akan bukan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Maka dimanapun tempat saya sering menyampaikan tema atau bahan refleksi seperti ini. Di ayat itu Allah tegas-tegas mengatakan, Allah berfirman kepada kita, fal yanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Apa yang dimaksud Allah? Segala yang terkait dengan makanan kita. Di mata Allah, menurut Allah, makanan yang kita makan atau apapun ya, yang kita konsumsi, makanan di sini termasuk minuman, sesuatu yang luar biasa. Tetapi dalam keseharian kita, karena kita terlalu terbiasa makan minum, kalau tidak puasa 3 kali sehari, kalau puasa 2 kali sehari, 3 kali juga, biasanya jam 10 orang Jawa mengatakan mindoni begitu, menjadi yang biasa. Tapi di mana letak keluar biasaan ini? Di ayat lain di surah Al-Isra Allah juga menekankan tentang tabdzir atau mubadzir. Al-Isra 26-27, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin
wa kana syaitanu li rabbihim kafur. Terjemahannya silakan dilihat masing-masing, tapi di situ Allah memberi penegasan wala tubadzir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Apa hubungannya antara makanan dengan mubadzir? Apa hubungannya? Kita kaitkan dengan hadis Rasulullah. Rasul mencontohkan, ya, kalau kita makan, kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan satu bulir makanan pun di tempat makan kita. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau kita makan, kita apa ini? Bahasa Jawanya? Apa? Ngamuti itu bahasa Indonesianya apa ya? Jari-jari kita itu kita amuti. Ya jilat, tapi diamuti di dalam gitu ya. Apakah Rasulullah kemudian memerintahkan kita kalau makan harus ngamuti? Tidak, pesannya adalah wala tubadzir tabdzira terkait makanan. Sampai bersih. Kenapa kok kita harus begitu? Ya, beberapa tahun ini Indonesia itu kan menempati 3 besar penghasil sampah makanan di dunia. Kementerian Lingkungan Hidup merilis khusus Ramadan saja peningkatan sampah makanan itu 41,2% dari total 39,2 juta ton sampah. Mari kita nanti lihat rilis dari Kementerian KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Nomor 1 Saudi Arabia. Ya kita berharap di Saudi sana bukan orang Indonesia nanti yang ya. Kalau di Indonesia berarti nomor 1 gitu. Apa makna fal yang duril insanu ila ta'ami, kemudian wala tubadzir tabdzira, dan hadis Rasul supaya kita ngamuti jari kita. 15 abad yang lalu Quran ini turun, tapi sekarang kita baru merasakan ternyata yang menempati 3 besar penghasil sampah dunia food waste adalah umat Islam. Dan Ramadan ini peningkatannya luar biasa, 5-20%. Miris enggak itu, Pak? Lalu kemana kita? Keimanan kita di mana? Ketakwaan kita puasa la'allakum tattaqun dalam konteks makanan di mana? Kita nggak terasa menyisakan makanan 1, 2, 3 bulir di piring, tapi kali sekian anggota keluarga, kali sekian anggota RT, kali sekian anggota RW, kali sekian pedukuhan, kali sekian kelurahan, kali sekian juta umat Islam. Jatuhnya ya tadi itu, sekian juta ton itu. Ramadan perlu kita jadikan bulan refleksi. Pesannya apa? Berarti kembali ke ayat al-abasa wa tawalla tadi, fal yang duril insanu ila ta'am, perhatikan makananmu, berarti kuantitas makananmu, ambil seperlunya, habiskan. Itu baru food waste, belum food loss. Food loss itu yang kita simpan di kulkas ya. Takjil hari ini disimpan niatnya untuk nanti sahur ternyata kepadangan, sampai besok sudah jamur, dibuang ya, food loss. Belum nanti sayur-sayuran yang nggak sempat termasak jadi jamur akan dibuang. Itu food waste dan food loss tertinggi kita, paling tidak 3 besar. Kalau kembali kita ke semangat Ramadan, yaitu takwa la'allakum tattaqun, ketakwaan itu kita tunjukkan dalam paling tidak hal makanan saja. Mulai malam ini makan harus habis, sahur harus habis. Ya kecuali yang memang tidak habis ya. Pala lele gitu ya, itu kan paling nggak habis, tulang-tulang kan nggak habis, nggak apa-apa. Tapi paling tidak janganlah Indonesia atau umat Islam itu menjadi 3 besar lah, paling tidak 20 besar.
Jamaah yang rahmati Allah, itulah bahan refleksi kita. Kita berpikir, kita lihatkan semuanya. Ya, terutama saya juga. Bukan berarti saya menyampaikan ini, wah Pak Ustadz, itu sama sekali tidak. Sama sekali. Kita bersama-sama, kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr, khususnya untuk keluarga kita, anak cucu kita. Kalau kita nanti Ramadan ini masih berapa belas hari lagi, ditambah nanti Idul Fitri, akan berapa juta ton lagi yang kita hasilkan. Dan itu kalau 2023 kemarin, 2024 mohon maaf, Indonesia itu menghasilkan 330 juta ton. Kalau ditriliunkan itu lebih dari korupsi Pertamina. Kok dibawa ke Pertamina ya? Maksudnya konversi angka juta triliunnya itu ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita bahas refleksi kita bersama-sama. Mari ketakwaan kita tidak hanya ditunjukkan tarawihnya datang tepat waktu, sholatnya tepat waktu, dan yang paling tepat waktu adalah buka bersama, itu mesti tepat waktu. Ya, tidak hanya itu, tetapi juga yang terkait dengan makanan kita. Itu belum dari sisi kualitasnya, gitu kan? Dari sisi kualitasnya. Masya Allah, ayat ini akan mengetuk dada kita supaya kita betul-betul fal yang turid insanu ila ta'am kita, makanan minuman kita disuruh perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah pada kita, begitu sayangnya Allah pada kita semuanya umat Islam, supaya apa? Kita betul-betul menjadi khaira ummah. Supaya tidak khaira ummah itu cuma diucapkan di mana-mana, tapi kita tetap dalam hal lingkungan kita. Ya, kita dukung gerakan Aisyah, ada Green Ramadan, kita dukung. Ya, kita dukung Green Ramadan yang dicetuskan Aisyah. Kita bersama-sama mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan kita galakkan itu supaya kita betul-betul meminimalisir sampah makanan kita dan kita menjadi orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kurang lebih demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga sedikit ini menjadi bahan refleksi kita. Kita bijak betul terkait dengan makanan kita dan kita menjadi orang-orang bertakwa dalam hal makanan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang hak dan benar, itu semata-mata dari Allah SWT. Apabila ada yang kurang dan salah, itu semata-mata dari kekurangan saya pribadi. Aku lu qouli hadza wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.